Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Seperti biasa, pada video pagi ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh teman-teman di YouTube. Yang pertama, saya akan update lagi perkembangan BRIS. Yang kedua ada Cepin, ketiga Japa, keempat Main, kelima Watt, dan keenam BRPT. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BRIS yang pada hari Selasa atau kemarin naik sangat tinggi 22% ke level harga 590. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah sideways di range harga 480 sampai 500 pada hari kemarin, hari Selasa, dia breakout disertai volume yang cukup tinggi dan bar chart di atas 0 langsung terbentuk. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kita lihat perbesar. Nah, ini bar chart di atas 0. Arah selanjutnya BRIS menguji resistennya di 600. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ke 650. Dan yang belum punya barang bagaimana? Kalau yang mau spekulasi ya hati-hati. Untuk BRIS nunggu dulu ya, wait and see. Kalau misalnya Bapak Ibu mau beli BRIS di harga open atau di harga penutupan kemarin di 590, bisa cut lossnya di sini di 550 sampai 555, sekitar 6% kalau dia turun. Tapi resiko sangat besar ya, mending wait and see dulu, nunggu dia koreksi, nunggu lagi di 500 ini, atau nunggu dia breakout dari 600. Kalau dia sudah breakout 600 dan confirm arah selanjutnya ke 650. Seperti itu untuk BRIS. Yang belum punya barang wait and see, nunggu 2-3 candle ke depan. Yang sudah punya barang pasang trailing stop, siapkan dengan trading pen. Seperti itu untuk BRIS. Arahnya masih ke atas dan sudah juga strong uptrend ya untuk BRIS. Sudah bullish reversal juga. Kita lanjut ke saham kedua, ada Cepin. Cepin pada hari ini atau pada hari kemarin ditutup naik 0,4% ke level harga 6.200. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal Cepin koreksi. Apakah ini bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga penutupan kemarin di 6.500, bisa saja spekulasi buy karena terlihat juga indikator MACD setelah mengarah turun dan mulai melandai dan mengarah ke atas, dan bar chart di bawah 0 juga mulai mengecil atau menipis. Kalau besok Cepin rebound ya otomatis indikator garis biru ini akan membentuk golden cross memotong garis indikator merah. Bagaimana simulasinya atau bagaimana trading plan-nya? Beli di harga 6.200 nih, cut loss-nya di bawah EMA 200 ini aja. Di 5%, di 4%, di 5.900. Nah, di sini dari 5.890 atau di 5.900, sekitar 4%. Take profitnya di mana? Take profitnya di agarnya ini aja nih. Ini di agar ini nih, di 6%. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke ini, resisten di 6.890 sampai 7.000 di daerah sini, di sekitar 10%. Jadi 1:2. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja bagaimana dengan trading plan-nya. Untuk Cepin juga cukup bagus, masih uptrend, cuman sekarang lagi koreksi dan sideways. Langsung saja kita ke saham ketiga, ada Japa. Japa hari kemarin juga turun 0,44% ke level harga 1125. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Japa juga lagi sideways. Range sideways-nya ada di harga 1120 sampai 1200. Itu range sideways terdekatnya yang terbentuk dari bulan lalu, bulan Juni. Bapak Ibu melihat indikator garis MACD juga sudah mulai berdekatan dan akan melandai. Kalau besok Japa mampu rebound, minimal tutup di atas 1160, itu potensi bagus, akan menguji resistennya di 1125, di 1250.
di EMA 150 nya. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya sangat bagus. Kalau mampu confirm breakout 150 ini, EMA 150 ini arahnya 1350 sampai 1400. Peluang profitnya cukup lebar. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan kemarin? Bisa saja Bapak Ibu. Cut lossnya ya di sini aja di 1070 sampai 1060. Take profitnya ya di atas, disesuaikan aja. Kalau take profit Bapak Ibu mau di mana? Di EMA 150 nya ini, kalau dia menyentuh EMA 150 di 9% Bapak Ibu bisa take profit. Atau kalau Bapak Ibu siap, maksudnya dengan Bapak Ibu bisa memantau saat jam bursa ya Bapak Ibu bisa aja langsung saat dilihat. Kalau dia breakout ya Bapak Ibu ikutin atau pasang trailing stop kalau dia breakout. Seperti itu. Untuk Japa cukup bagus untuk dikoleksi karena sudah di dekat-dekat support. Ajak buy on support aja. Cut lossnya di bawah EMA 60 nya nih di 1070 sampai 1060, sekitar 4% sampai 5% untuk Japa. Peluang cukup bagus, bisa hot selama bertahan di atas 1120. Potensi Japa ke 1300 sampai 1400 untuk jangka menengah. Langsung saja kita ke saham keempat. Ada main pada hari kemarin ditutup di level harga 660 sama harga penutupan pada hari Senin. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal main juga lagi koreksi menguji supportnya di 650. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau saya bisa saja Bapak Ibu spekulasi buy. Cut lossnya di mana ya? Cut lossnya karena cut lossnya di 635 sampai 630. Bisa cut loss di situ. Karena bisa dikatakan juga main sudah 3 candle di atas resistance sideways yang terbentuk dari bulan April. Sempat dicoba bulan April breakout tidak mampu, dicoba lagi bulan Juni tidak mampu, dan di bulan Juli awal tidak mampu, dan akhirnya di minggu terakhir bulan Juli main mampu breakout dan sudah 3 candle di atas. Ya potensi mengarah ke atas. Kalau dia turun dari 650 ya arahnya ke bawah lagi. Minimal ke 600 sampai ke 550. Jadi boleh spekulasi buy dengan potensi profit. Kalau saya pasang target di 750 sampai 800 ya. Sekitar 14 sampai 21% untuk main. Saya akan cut loss di bawah. Kalau Bapak Ibu mau takut dia ke trigger cut loss di 650 ya Bapak Ibu bisa pasang lebih bawah lagi ini. Tapi agak dalam nih. Nah, di EMA 20 nya ini di 612, di 610 sampai 615, sekitar 7%. Dengan potensi profit di atas 14% sampai 20% ya cukup lumayan ya. Kalau Bapak Ibu tahan, hold aja. Kalau masih di dalam trading plan ya bisa Bapak Ibu hold, karena apabila main ini breakout dari resisten dinamiknya EMA 150 ini arahnya ke atas dan lebih ringan untuk menuju ke 750 sampai 800. Jadi seperti itu untuk main. Cukup bagus. Tinggal menunggu keadaan market aja. Kalau market bagus, rebound, main juga ikut rebound. Seperti itu. Langsung saja kita ke saham kelima. Ada Wood pada hari kemarin ini yang di request oleh teman-teman di YouTube. Salah satu teman di YouTube. Wood pada hari kemarin ditutup turun 1,53% ke level harga 386. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Wood akan menguji supportnya di 368. Di situ juga ada EMA 60-nya. Yang belum punya barang mending wait and see dulu. Belinya di mana? Belinya kalau besok dia mampu rebound ke 400 ya bisa spekulasi buy. Kalau tutup di 402 atau 405 bisa spekulasi buy. Tapi kalau di daerah sini potensi dia ke bawah juga cukup, masih ada potensi ke bawah. Ini sekitar 7% kalau cut lossnya di 355 di bawah EMA 60-nya. Take profitnya agak dekat juga sekitar 7% ya, hampir 1:1. Silahkan saja Bapak Ibu yang suka berspekulasi membeli saham dengan kondisi profit dan loss sama besarnya 1:1 ya. Seperti itu aja untuk Wood. Arahnya masih ke bawah, mending nunggu di sini
Mau spekulasi buy di bawah sini aja di 370 sampai 368. Wait and see, dan langsung saja kita ke saham terakhir, ada BRPT yang pada hari kemarin ditutup ARB auto reject bawah ke level harga 1020, turun 0,85%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal harusnya kalau Bapak Ibu punya barang BRPT ini dari atas 1120 sudah cut loss ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih pegang barang di harga atas, support terakhir yang Bapak Ibu bisa tahan adalah di 990 sampai 1000. Kalau dia turun dari 990, cut loss saja, akan ke 900 bahkan ke 860. Jadi seperti itu. Semoga support 990 ini dipertahankan dan besok atau lusa BRPT mampu rebound ya dari 990. Terlihat juga garis MACD mengarah ke bawah, sudah di bawah 0 juga garisnya dan cukup lebar. Bar chart juga cukup dalam dan mengarah ke bawah. Ya, BRPT masih potensi ke bawah. Support terdekat di 990. Semoga rebound di 990 untuk BRPT. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.